warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dedi Saiful Anwar. Saya guru di SD Negeri Surakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menyampaikan kegiatan program praktik baik pada tahun ajaran 2025-2026. Praktik baik kali ini saya beri nama Emping Tangkil episode kedua. Kenapa disebut episode kedua? Karena ini merupakan kelanjutan dari program praktik baik pada tahun ajaran sebelumnya. Apa saja keseruannya pada program praktik baik Emping Tangkil episode kedua ini? Kita saksikan bersama-sama. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur saya antusias banget hari ini karena kita bakal mengupas tuntas sebuah laporan praktik baik yang luar biasa inspiratif. Ini adalah karya dari Bapak Dedi Saiful Anwar, seorang pendidik dedikatif di SDN Sukakerta Cianjur. Beliau meracik sebuah kerangka manajemen kelas yang diberi nama unik, Emping Tangkil episode 2. Nah, kalau Anda pernah ngerasa pusing atau kewalahan mengelola kelas, atau mungkin tim kerja yang jumlahnya besar dan beragam, Anda wajib menyimak ini. Karena kerangka ini benar-benar ngasih lihat kita gimana sebuah struktur yang kreatif bisa menyulap kekacauan menjadi harmoni yang luar biasa. Untuk benar-benar memahami inovasi pendidikan ini, kita akan menstrukturnya ke dalam 4 langkah utama pembuatan praktik baik. Kita akan mulai dari melihat situasi kelas yang baru, lalu mengenali tantangan keberagaman muridnya, dilanjutkan dengan aksi cerdas Emping Tangkil, dan ditutup dengan hasil nyata beserta refleksinya. Oke, mari kita langsung masuk ke langkah pertama. Kita lihat seperti apa sih situasi kelas yang baru di tahun ajaran 2025-2026 ini. Di tahun ajaran ini, sekolah sedang bertransisi penuh ke kurikulum merdeka, sekaligus menerapkan kebijakan deep learning dengan jadwal belajar 5 hari. Tapi, tahukah Anda apa dinamika yang paling menarik? Coba kita bayangkan komposisi murid di kelasnya. Hanya ada 13 anak laki-laki dan 33 anak perempuan. Ketimpangan gender yang sangat mencolok ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini adalah realitas sosial yang benar-benar mengubah cara murid berinteraksi satu sama lain, cara mereka membentuk kelompok, bahkan cara mereka merespons instruksi di dalam kelas. Nah, kondisi tadi membawa kita ke langkah kedua, yaitu mengenali tantangan keberagaman murid di ruang kelas yang sangat heterogen ini. Menerapkan kebijakan kurikulum baru dari pemerintah ke dalam kelas yang sespesifik ini jelas bukan perkara gampang. Dan tekanan terbesarnya ada pada angka ini, 46. Ya, ada total 46 murid di kelas Bapak Dedi. Coba bayangkan sejenak, 46 kepala dengan gaya belajar dan minat yang benar-benar berbeda satu sama lain. Volume sebesar itu, kalau ditambah dengan ketimpangan gender yang kita bahas sebelumnya, ibarat menyalakan sumbu api, ada potensi gesekan yang luar biasa besar kalau tidak dikelola dengan sangat-sangat matang. Disinilah kita masuk ke langkah ketiga, yang merupakan inti pemecahan masalahnya, aksi cerdas Emping Tangkil. Solusi brilian yang diciptakan ini dinamakan Emping Tangkil #2. Ini sebenarnya akronim dari elegan, mandiri, pintar, gesit, tanginas, dan singkil. Ini adalah contoh yang benar-benar cantik tentang bagaimana pendidikan bisa menyatu sempurna dengan kearifan lokal. Tanginas itu bahasa Sunda yang artinya sigap, cepat, atau giat. Sementara singkil artinya menyingsingkan lengan baju yang bermakna siap kerja keras. Nah, kenapa pakai kata Emping Tangkil? Ternyata ini adalah bentuk apresiasi untuk masyarakat sekitar sekolah yang mayoritas profesinya adalah pengrajin kerupuk emping melinjo. Jadi program ini nggak cuma ngebentuk karakter anak yang antusias dan siap kerja, tapi juga menanamkan rasa bangga terhadap identitas lokal mereka sendiri. Keren kan? Terus gimana eksekusi nyatanya di dalam kelas? Untuk kegiatan intrakurikulernya, pendekatannya itu sangat terstruktur. Pertama, ada asesmen diagnostik untuk memetakan celah kemampuan dasar matematika dan membaca tiap anak. Kedua, mereka sama-sama membuat kesepakatan kelas yang isinya 10 poin, murni dari hasil diskusi terbuka bersama murid. Dan yang ketiga, ke-46 murid tadi diorganisir ke dalam kelompok-kelompok belajar bernama Pancawaluya. Ini strategi yang sangat cerdas untuk memecah sebuah kelas raksasa menjadi unit-unit kecil yang jauh lebih gampang dikelola. Biar kerja kelompoknya nggak membosankan, digunakanlah metode yang sangat menyenangkan. Pernah dengar kancing gemerincing? Jadi benda-benda sederhana kayak kancing, kerikil, atau sedotan dipakai buat memastikan setiap anak tetap fokus dan semuanya ke bagian giliran berbicara. Nggak berhenti di situ, ada juga dadu adik Simba. Ini tuh dadu buatan sendiri dari karton, di mana tiap sisinya ada 6 kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Alat sesederhana ini nyatanya sukses besar memacu murid untuk bisa bekerja mandiri tapi tetap solid di dalam kelompok mereka. Ada satu lagi poin krusial soal kedisiplinan logistik, dan jujur, ini bagian favorit saya. Namanya metode no-sen, alias nomor absen. Jadi kalender bekas dipotong-potong angkanya dari 1 sampai 46, lalu ditempelkan ke semua buku tugas, map, sampai ke rak sepatu. Sangat dekat dengan keseharian kita kan? Ini trik psikologis yang jenius. Dengan ngasih tiap anak identitas nomor yang spesifik, mereka otomatis terlatih buat ngantre, bertanggung jawab sama barangnya sendiri, dan jadi jauh lebih rapi. Hasilnya, nggak ada lagi drama buku tertukar atau sepatu yang berantakan numpuk di depan kelas. Selain kegiatan di dalam kelas, program ini juga punya sayap kokurikuler yang diberi nama episode. Ya, lagi-lagi akronim cerdas yang isinya adalah proyek lingkungan yang berbasis praktek langsung. Anak-anak diajak membuat eco-break, memanfaatkan tali rapia, mengelola sampah plastik, sampai mendisiplinkan penggunaan ompreng atau tempat makan siang mereka. Mereka juga menyulap gelas plastik bekas menjadi pot tanaman, bahkan membuat pupuk cair dari sisa nasi. Energi besar dari 46 anak tadi benar-benar disalurkan ke dalam proyek nyata yang berdampak langsung buat lingkungan sekitar. Nah, kita sudah melihat aksinya. Sekarang, mari kita melangkah ke tahap keempat, yaitu melihat hasil nyata dari transformasi ini sekaligus refleksinya. Kira-kira apa sih imbal hasil dari semua intervensi terstruktur tadi? Perbandingannya tuh luar biasa banget. Sebelum program ini berjalan, bayangkan ada sekitar 4-6 murid yang absen tiap minggunya. Anak-anak sering banget melontarkan bahasa yang kasar dan ada insiden perundungan fisik dan verbal yang cuma dianggap sebagai candaan. Tapi, setelah emping tangkil diterapkan, situasinya berubah drastis. Tingkat kehadiran melesat tajam mendekati 100% setiap harinya. Cara mereka berkomunikasi jadi jauh lebih sopan. Sekat-sekat kelompok yang eksklusif hancur, digantikan oleh empati. Kelas yang tadinya rawan kekacauan berubah total jadi lingkungan yang sangat disiplin, suportif, dan yang terpenting, aman buat mental dan fisik ke-46 anak tersebut. Laporan praktik baik ini ditutup dengan sebuah refleksi yang sangat jujur dan menyentuh. Bapak Dedi menuliskan bahwa, ya namanya pendidik, pasti selalu ada kalanya kita merasa ragu, khawatir, atau nggak yakin sama diri sendiri pas menghadapi kelas yang penuh tantangan. Dan itu manusiawi banget. Tapi keraguan itu harus ditekan seminimal mungkin. Caranya, dengan terus belajar, meningkatkan kompetensi diri, serta membangun komunikasi dan kolaborasi yang solid dengan murid, rekan sesama guru, dan tentunya orang tua. Karena pada akhirnya, nggak ada satupun strategi hebat yang bisa jalan sendirian tanpa adanya kolaborasi. Dan itu membawa kita ke penghujung sesi bedah materi kali ini. Kerangka emping tangkil ini jadi bukti nyata bahwa dengan asesmen yang pas, metode yang kreatif, dan sentuhan kearifan lokal, tantangan sebesar apapun bisa diubah menjadi budaya yang luar biasa positif. Nah, sekarang pertanyaannya, saya kembalikan ke Anda. Setelah terinspirasi dari praktik baik ini, langkah nyata apa yang bakal Anda ambil buat membangun budaya yang aman, nyaman, dan disiplin di lingkungan kerja atau komunitas Anda sendiri? Coba pikirkan itu sejenak. Terima kasih sudah menemani eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa di sesi pembedahan materi kita berikutnya. Praktik baik dari saya pada tahun ajaran 2025-2026 ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi saya dan bisa menginspirasi bagi rekan-rekan sekalian yang menyaksikan. Terima kasih, sampai jumpa pada praktik baik pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.